Dunia mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu hanya sekali, saudara. Betul? Kan kita nggak kayak kucing yang menurut mitos itu punya nyawa 9. Betul nggak ya? Nyawa kita cuma satu. Kita cuma hidup sekali, dan dunia mengajarkan pada kita, karena cuma sekali, hidup itu cuma sekali, mari kita nikmati hidup ini. Yang jadi masalah adalah sejujurnya, dunia memang menggoda kita dengan banyak kenikmatan hidup. Dan sejujurnya memang saudara, bahwa ada banyak kesenangan di dalam dunia yang tidak berdosa, yang kita bisa nikmati. Contoh, misalnya, kita senang, happy, waktu kita bisa bantu orang lain, itu nggak berdosa. Betul nggak? Betul? Waktu kita senang, misalnya kita punya prestasi, secara umum itu bukan dosa. Setuju? Ada banyak kesenangan di dalam dunia yang tentu saja bukan dosa, saudara. Tapi ada juga banyak kesenangan di dalam dunia yang memang adalah dosa. Atau masalahnya, mungkin kesenangannya tidak salah, tetapi cara kita mendapatkan kesenangan itu bisa bermasalah. Betul nggak, saudara? Kesenangan yang nggak salah, tapi cara kita mendapatkan kesenangan itu, bisa jadi itu adalah cara-cara yang bermasalah, cara-cara yang berdosa. Saya tanya saudara pagi hari ini, coba jawab saya dengan jujur. Menjadi kaya, itu senang nggak? Wow, jawabnya semua kenceng kalau soal itu kan. Menjadi kaya dosa nggak? Enggak kan. Tetapi, cara kita mendapatkan kekayaan, oh, ada banyak cara-cara berdosa di situ. Kita betul-betul harus mengerti, saudara, firman Tuhan mengajarkan pada kita, bahwa tidak perlu hidup itu harus menderita dulu, baru kita bisa jadi rohani. Hamba Tuhan itu dulu sering diajar begini, oh hidup harus menderita, harus tahan menderita. Tapi saya ingat, dosen saya selalu berkata, hamba Tuhan memang diajar untuk hidup menderita, tetapi jangan sengaja dibuat menderita. Saudara setuju nggak? Setuju, saudara? Setuju? Demikian juga dengan kita orang Kristen. Memang kita bakal bertumbuh, berkembang di dalam penderitaan, tetapi sesungguhnya tidak selalu kok kita itu hanya bisa bertumbuh di dalam penderitaan. Tuhan itu memberikan pada kita banyak kesenangan di dalam dunia ini untuk kita bisa bersenang-senang di dalamnya. Bahkan kalau kita baca Pengkhotbah 3 ayat 3 mengatakan, situ dikatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan. Dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Tuhan. Kalau kita nggak diberikan Tuhan kemampuan untuk menikmati kesenangan, kita nggak bisa juga. Ada orang-orang kaya yang nggak bisa bahagia, karena apa? Tuhan tidak memberikan pada mereka kemampuan itu untuk bisa menikmati kesenangan mereka. Ada orang-orang yang belum kaya, tapi bisa juga menikmati kesenangan, karena apa? Tuhan yang memberikan pada mereka kemampuan untuk menikmati kesenangan itu. Dan karena itu, sekali lagi, ini yang paling penting. Selama kita ingat, kita menyadari bahwa menikmati kesenangan adalah pemberian Tuhan, sehingga kita ingat kepada pemberinya. Jangan lupa sama pemberinya. Dan kita ingat untuk mengikuti perintah dan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak terhindar dari godaan untuk berdosa, maka nikmatilah kesenangan. Ngomong dulu kanan kiri saudara, ngomong, nikmati kesenangan, boleh kok. Boleh kok. Jadi jangan dipikir bahwa orang Kristen ya memang harus menderita, baru bisa bertumbuh secara rohani. Enggak, saudara. Karena saudara perlu perhatikan, Tuhan menciptakan banyak keindahan di dunia ini. Tuhan menciptakan banyak kesenangan di dalam dunia ini. Ada banyak kesenangan, kenikmatan yang Tuhan sediakan kepada kita. Tanpa kita harus berdosa, kita bisa nikmati itu karena Tuhan memberikannya kepada kita. Tapi jadi masalah adalah begini, saudara. Ini saya mau bicarakan pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa membedakan apakah kita sudah menikmati kesenangan yang di dalam perkenanan Tuhan, atau kita menikmati kesenangan yang Tuhan katakan jangan nikmati yang itu. Saya ajak saudara baca firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2, 15-17. Cuma 3 ayat pagi ini. 1 Yohanes pasal 2, ayat 15-17. Mari kita buka 3 ayat ini bersama-sama dan kita bakal baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 2, ayat 15-17. Yang sudah ketemu katakan amin. 1 Yohanes pasal 2, ayat 15-17. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta kangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, kalau kita baca firman Tuhan ini, seakan-akan memang dikatakan, oh, jangan kasih dunia. Apa yang ada di dalam dunia, jangan kamu nikmati, jangan kamu kasihi. Tuhan berkata, yang paling penting adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Ini yang penting, saudara. Sesungguhnya kita boleh menikmati kesenangan di dalam perkenanan Tuhan. Karena itu, saya sangat-sangat tidak setuju. Ada orang yang mengajarkan tentang ayat 15 tanpa mengerti konteks sesungguhnya dari ayat 15 itu, saudara. Ada orang selalu menafsirkan demikian. Oh, nggak boleh menikmati dunia, nggak boleh mengasihi dunia. Itu berarti termasuk dengan apa yang dunia berikan kepada kita, ciptakan kepada kita. Contohnya, teknologi. Tahukah saudara ada orang Kristen yang mengajarkan bahwa handphone itu buatan iblis? Saudara pernah dengar? Ada orang-orang Kristen loh yang mengajarkan bahwa Alkitab di dalam handphone itu sesat. Saudara tahu? Bahkan ada orang-orang Kristen yang mengajarkan bahwa mobil, teknologi, motor, itu semua adalah ciptaan iblis, dan yang paling benar adalah saudara harus berjalan kaki kemana-mana. Siapa yang setuju angkat tangan? Ada yang setuju? AC, nggak boleh. Kipas angin juga nggak boleh. Semua teknologi, pokoknya itu adalah godaan iblis buat kita, itu adalah dari dunia. Mereka mengatakan, dari ayat 15 ini mereka mengatakan, semua itu nggak boleh dipakai. Tentu saja, firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Ada orang juga yang mengajarkan bahwa itu dunia, itu diartikan sebagai orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita harus tinggalkan mereka. Kita harus hidup sendiri sebagai satu kelompok eksklusif, kucilkan orang-orang lain. Keluarga, istri, anak, kamu percaya Tuhan, tinggalkan, kucilkan. Yang demikian biasanya adalah ajaran sesat, saudara. Firman Tuhan tentu saja tidak mengajarkan demikian. Karena kalau saudara ingat, ada Yohanes 3 ayat 16 yang mungkin kebanyakan kita hafal. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Tuhan pun mengasihi dunia kok. Begitu besar. Itu bicara tentang orang-orang yang ada di dalam dunia. Itu bicara tentang ciptaannya Tuhan. Apa yang dikreasikan oleh dunia. Tuhan mengasihi semuanya. Kalau begitu, apa sih arti firman Tuhan yang berkata bahwa janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang di dalamnya. Itu berarti kita harus mengingat ayat 15. Tidak boleh dipisahkan dengan ayat 16-nya. Yang dimaksud dengan ayat 15 adalah berkata tentang bahwa kita tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam dunia itu bicara tentang 3 hal. Pertama adalah keinginan daging, kedua keinginan mata, dan ketiga keangkuhan hidup. Yang pertama apa? Keinginan daging, kedua keinginan mata, dan ketiga keangkuhan hidup. Kalau saudara pikirkan sekarang, semua dosa yang saudara bisa bayangkan, pikirkan sekarang. Saudara bakal menemukan bahwa dosa-dosa itu bakal termasuk di dalam satu kategori ini, atau bahkan seluruhnya. Ketiga-tiganya. Betul nggak? Mencuri, itu masuk ke dalam mana? Keinginan daging atau keinginan mata? Bisa jadi mulai dari mata dulu. Bisa jadi mulai dari mata dulu dong. Ya nggak ya? Mulai dari mata, lalu jadi pengen kan? Jadi keinginan daging. Membunuh, bisa masuk dalam mana? Bisa tiga-tiganya, saudara. Ya kan? Ada orang itu yang benar-benar puas kalau udah bisa bunuh orang, lalu dia bangga dengan itu. Dia merasa dia yang paling hebat, dia yang paling berkuasa. Bisa termasuk dalam tiga-tiganya. Dosa selalu berputar pada 3 jebakan ini. Keinginan daging, itu bicara soal nafsu. Nafsu itu adalah nafsu biologis, nafsu amarah, dendam, nafsu untuk berkuasa. Keinginan daging juga bicara tentang keinginan atau hasrat atau dorongan untuk melakukan apa yang dilarang.
Itu keinginan daging. Dan karena itu kita mengenal peribahasa bahwa manusia kalau semakin dilarang semakin apa? Semakin jadi, semakin pengen dilanggar. Betul nggak? Kita mengenal mengapa? Karena itu keinginan daging. Firman Tuhan berkata, jangan kasihi keinginan daging, jangan sampai kita menikmatinya, sampai kita tersandra karenanya, sampai kita terjerat karenanya, sampai kita terikat karenanya, sampai kita nggak puas-puas karenanya. Waktu kita menikmati keinginan daging, kita mengasihi dunia yang menjauhkan kita daripada kasih Bapa. Keinginan mata, saudara, waktu baca ini, saya mulai dari berpikir adalah begini. Saudara pasti setuju. Waktu saya mengatakan bahwa mata adalah salah satu anugerah Tuhan yang paling baik yang kita terima. Lewat mata kita bisa melihat hal-hal indah. Betul? Lewat mata kita bisa menikmati ciptaan Tuhan, karya-karya seni, dan lain sebagainya. Namun kita perlu waspada. Mata membuat kita bisa merasakan keinginan, bahkan menjadi rakus, tamak, tidak pernah merasa puas. Mata bisa menjadi pintu masuk bagi dosa itu mencekram kita dan menjerumuskan kita. Dan karena itu, sekali lagi, mari kita waspada dengan apa yang kita lihat. Ngomong dulu kanan kiri. Ingat baik-baik. Waspada dengan apa yang dilihat. Saudara tahu, di dalam Alkitab, ada 2 kali kisah pembunuhan yang terjadi dimulainya dari mata. Yang pertama, itu bicara tentang Daud, yang dengan mata melihat istri orang mandi, dan karena itu setelah melihat dia berzina dengannya, dan tidak cukup berzina dengannya, dia harus bunuh suaminya, karena dia nggak mau ketahuan dia berbuat dosa. Semua dimulai dari mata. Contoh kedua, ada seorang bernama Raja Ahab. Saya nggak tahu apakah saudara familiar dengan kisah ini atau enggak. Raja Ahab itu dikatakan sedang jalan-jalan sore. Lalu dia melihat ada sebuah kebun anggur, punyanya Nabot. Kebun anggur itu bukan punya dia, itu punya Nabot. Waktu lihat kebun anggur itu, dia pengen. Dia lihat anggurnya bagus-bagus. Dia pengen bukan cuma anggurnya, dia pengen kebun anggurnya, saudara. Dan karena itu dia datang sama Nabot, dia minta, Bot, kali panggilannya gitu kali ya, kasih aku dong kebun anggurnya. Waktu itu saya pikir-pikir, waktu saya baca kisah ini, kalau saja Raja Ahab cuma minta anggurnya, Nabot kasih nggak? Kasih nggak kira-kira? Kasih pasti kan. Bahkan dia mungkin bakal proses, dia bakal bikinin wine yang paling bagus, dikasih kepada rajanya. Tapi Raja Ahab itu nggak puas dengan itu, dia mau kebun anggurnya. Dia menjadi tamak setelah dia lihat anggurnya, dia menjadi tamak, rakus, dia mau kebun anggurnya. Dan karena Nabot nggak kasih, dia bunuh Nabot. Kita betul-betul harus sungguh-sungguh waspada dengan apa yang kita lihat, karena mata sekali lagi bisa menjadi pintu bagi dosa-dosa untuk mencekram kita, menjemuruskan kita. Ada begitu banyak orang yang akhirnya tergoda untuk mencuri, untuk korupsi, karena mungkin sekedar lihat tetangganya ganti-ganti mobil terus. Kalau dia berkata, aduh tetangga ganti mobil lagi, ganti mobil lagi. Saya juga waktu-waktu terakhir ini suka lihat itu juga saudara di rumah saya. Tetangga ganti mobil lagi, tetangga ganti mobil saya lagi. Gitu. Saya juga sudah ganti plat mobil, bukan mobilnya. Tapi dari mata bisa tergoda. Ada orang-orang yang sulit menabung, bahkan jadi berhutang karena apa? Karena lihat orang-orang punya gaya hidup yang baik. Mungkin di Instagram, mungkin teman dekatnya punya hidup yang mewah, yang baik, dia pengen juga. Akhirnya terjerumus karena apa? Karena lihat. Mulai dari mata. Hati-hati juga, yang anak-anak muda nih terutama. Handphone yang kita lihat setiap hari, bisa menggoda kita, betul? Dia bisa memanggil-manggil kita. Ya kan, yang sudah ngerti maksud saya apa kan? Ada bunyinya bisa begini. Oke? Atau ya kalau enggak satunya, teneng.
Nah, betul? Dan kalau kita nggak menguasai diri kita, keinginan mata bisa menguasai kita. Kita bisa mengasihi keinginan mata dalam pengertian sampai kita tersandra karenanya, terikat karenanya, terjerat padanya, nggak bisa puas-puas karenanya, yang membuat kita akhirnya sekali lagi, kita menjauhi kasih Bapa karena itu. Yang terakhir bicara tentang keangkuhan hidup. Tidak ada yang salah tuh waktu kita punya prestasi lalu kita jadi bangga. Kebanggaan adalah salah satu sifat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu ciptaannya Tuhan. Tapi kita perlu sangat waspada tentang bagaimana kebanggaan bisa dengan sangat cepat berubah menjadi keangkuhan tanpa kita sadari. Kapan nih itu terjadi? Kebanggaan menjadi keangkuhan. Yang pertama, saat kita mulai melupakan Tuhan yang memberikan kepada kita prestasi, keberhasilan, kalau kita mulai berkata, ini karena aku, ini karena aku, ini karena aku, lalu kita melupakan pemberinya, yang membuat kebanggaan bisa dengan cepat menjadi keangkuhan. Waktu karena kita punya sesuatu yang lebih dibanding orang lain, lalu kita melihat orang lain itu lebih rendah dibanding kita merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar, lebih berkuasa. Pada waktu itu terjadi, kebanggaan sudah berubah menjadi keangkuhan. Waktu kita melupakan perintah Tuhan untuk mengulurkan tangan, kalau saudara berada di atas, untuk menolong orang lain, mengasihi orang lain, bukan malah sibuk memukul, menendang, menginjak orang lain, kita sudah berubah dari kebanggaan menjadi keangkuhan. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, jangan mengasihi dunia, mengasihi dalam arti sampai kita tersandra karenanya, terikat karenanya, terjerat karenanya, nggak bisa puas-puas karenanya. Karena sekali lagi, waktu kita terjerat, terikat, tersandra oleh tiga hal ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, maka akibatnya kita nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita nikmati. Kita perlu waspada sekali dengan itu, saudara. Semua ini bisa terjadi gara-gara apa sih, saudara? Ini kuncinya. Kita tidak merasa puas dan bersyukur dengan apa yang sudah di tangan kita. Baru-baru ini saya lihat sebuah adegan, saudara, tentang dua anak balita, yang saya tahu cerita ini, yang sedang main balon. Satu anak lagi main balon warna biru, satu anak lagi main balon warna merah. Balonnya sama-sama bagus, besarnya sama, berfungsi dengan baik, nggak ada yang salah dengan balon itu. Masing-masing anak awalnya sibuk bermain dengan balon mereka masing-masing. Mereka happy main dengan balon itu. Sampai suatu saat tiba-tiba, salah satu anak nggak puas dengan balon yang ada di tangan dia. Dia letakkan balon itu, dia lihat balon orang lain kayaknya lebih bagus, kayaknya warna merah lebih keren, kayaknya lebih nikmat kayaknya main balon warna merah dibanding balon biru. Dia taruh balon dia, lalu apa yang terjadi kemudian? Dia rebut balon anak satunya. Dan begitu itu terjadi, saudara, apa yang terjadi kemudian? Berantem, betul nggak? Nangis. Betul? Saudara sering lihat adegan kayak begini? Keributan mulai terjadi. Orang tua yang melihat, itu pasti geleng-geleng kepala berpikir, ini dua anak ngapain sih? Awalnya masing-masing sudah punya balon sendiri-sendiri. Awalnya dua anak ini lagi main happy dengan balon masing-masing. Lalu kapan masalah mulai terjadi? Kapan? Begitu lihat orang lain, punya dia kayaknya lebih menarik, mengingini, lalu pengen menguasai. Dan begitu dia rebut, berhasil, anak satunya nangis. Dia merasa apa? Wah, aku hebat, bisa menindas orang lain. Betul? Padahal, kalau dari awal bersyukur dan menikmati apa yang sudah di tangan, maka hidup kita itu, hidup dua anak ini penuh dengan kesenangan yang dari Tuhan.
Saudara bayangkan betapa banyak seringkali kita itu seperti itu, saudara itu. Semua bisa dimulai dari adalah kita nggak puas dengan apa yang di tangan. Kita mengingini. Lalu keinginan daging menguasai kita. Gangguan hidup merubah karakter kita. Dan akibatnya kita gagal untuk menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu banyak kesenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari sekali lagi, kita waspada dengan hal-hal demikian. Yang kedua, saudara, sadarilah bahaya fatal dari dosa. Saya baru-baru ini berpikir begini loh. Menikmati dosa itu seperti menikmati gula. Gula itu kan kecil loh. Tampaknya tidak berbahaya. Betul? Rasanya enak, manis. Begitu dimakan, memberikan kepada kita apa? Kesenangan. Semangat bahkan mungkin. Rasa puas. Dan kapan kita tahu gula itu merusak? Waktu sudah terlambat. Betul nggak? Betul? Bukankah itu mirip dengan dosa? Kita mulai dari hal yang kecil. Kelihatan nggak berbahaya. Semua dosa itu rasanya enak. Amin? Ayo jujur. Amin itu artinya adalah pasti sungguh benar. Jadi dosa itu pasti enak. Amin atau enggak? Hah? Apa? Iya aja, nggak boleh amin. Ya bolehlah kalau gitu. Kayak ngalah deh ya. Betul? Sama kayak gula. Dosa itu kelihatan kecil, nggak berbahaya. Rasanya enak. Memberi kesenangan dengan cepat. Memberi kepuasan dengan cepat. Dan baru kita sadari betapa merusak hidup kita waktu kapan? Waktu sudah terlambat. Kita seringkali nggak menyadari dosa itu seperti kanker yang dimulai dari kecil, berakhir menjadi lebih besar, dan kadangkala kita terlambat untuk menyadarinya. Kenapa kita nggak sadar? Karena mulai dari kecil. Dan biasanya alasan kita berdosa yang kita buat masuk akal adalah begini. Cuma sedikit. Mulai dari yang kecil. Cuma melanggar sedikit, tidak apalah. Cuma kompromi sedikit, tidak masalah lah. Cuman bohong kecil, nggak bohong besar. Aman lah. Cuma korupsi kecil-kecilan, dikit. Nggak kayak anggota DPR. Dosanya kecil lah. Cuma judi kecil-kecilan. Nggak bahaya deh. Cuma mau coba sekali aja. Nggak apa-apa lah. Tapi ini faktanya, saudara. Sin will always take you farther than you want to go, keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay. Dosa itu bakal selalu membawa kita pergi ke tempat yang kita nggak mau pergi. Bakal membuat kita menginginkan sesuatu cuma sebentar di sana, tapi kita tinggal lebih lama. Dan akan membuat kita membayar lebih daripada yang kita ingin bayar daripada awal. Dosa seringkali membuat segelas bir. Kalau kita jatuh pada keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, menjadi kebiasaan memabukkan. Iseng chat dengan lawan jenis. Kalau kita nggak hati-hati bisa menjadi perselingkuhan. Sebatang rokok bisa jadi kanker. Sekedar lelucon bercanda, hal-hal yang jorok, kita biarkan terus bisa membuat pikiran kita penuh dengan pikiran-pikiran yang kotor. Kita perlu ingat terus di firman Tuhan, banyak sudah memberikan pada kita contoh tentang contohnya seperti anak yang hilang
dia pergi keluar dari rumah Bapa, pengen apa? Pengen senang-senang, betul nggak? Pengen pergi ke kota, senang-senang. Tapi akhirnya dia berakhir di mana? Di kandang babi, sebelum dia kembali kepada bapaknya. Saudara mungkin tidak kenal dengan seseorang yang namanya Lot. Lot ini adalah ponakannya Abraham. Kalau saudara ingat, ada kisah tentang bagaimana Abraham dan Lot itu berpisah. Abraham suruh Lot itu pilih dulu, dia mau tinggal di mana. Abraham ngomong sama Lot, kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke sebelah sini, aku sebelah sana. Dan Lot pilih tempat yang bagi dia paling nikmat, paling membawa kesenangan bagi dia. Dan Lot itu awalnya tidak tinggal di dalam kota Sodom. Kalau saudara baca di Kejadian 12, kalau saya nggak salah, Lot itu mulainya dari dia itu tinggal di luar kota Sodom, lalu dia sering pergi ke kota Sodom, sekedar mampir sebentar lihat-lihat. Sampai akhirnya dia menetap di kota Sodom selama kurang lebih 20 tahun sebelum Sodom dihancurkan. Dan dia kehilangan istrinya di sana karena hukuman Tuhan. Terlambat. Dosa selalu membuat kita membayar lebih daripada kita inginkan. Dan sekali lagi, kita seringkali menyadarinya. Waktu sudah terlambat. Kan itu saudara, sekali lagi. Sebagai penutup, firman Tuhan berkata sama kita begini, nikmatilah kesenangan. Di dunia ini, ada banyak kesenangan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa hidup harus menderita, baru kamu bisa dekat dengan Tuhan. Amin? Amin? Hidup tidak harus menderita untuk kamu dekat dengan Tuhan. Kamu setuju, betul? Jadi pengennya menderita terus? Ayo rubah, 1, 2, 3. Dengar baik-baik. Firman Tuhan tidak mengajar kita bahwa hidup harus menderita dulu, baru kita bisa menyenangkan Tuhan. Baru kita bisa dekat dengan Tuhan. Enggak. Tuhan mengajar kepada kita bahwa Tuhan memberi kepada kita banyak kesenangan untuk kita nikmati di dalam wadah yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang Tuhan tidak mau cuma ini. Kita jatuh pada keinginan mata. Kedua tadi apa? Keinginan daging. Dan ketiga, keangkuhan hidup. Mengapa? Sama kayak ada pertanyaan begini. Kenapa sih Tuhan itu kayaknya sengajonian taruh buah apa namanya? Saya jadi lupa tiba-tiba. Buah tentang pengetahuan yang baik dan benar. Baik dan benar. Baik dan salah, betul? Itu Kejadian 1. Kenapa sih? Lalu Tuhan buat larangan. Kenapa tidak dibuat dari awal, B? Pohon itu jangan ada dari awal, supaya kita itu sampai sekarang masih hidup di dalam Taman Eden. Mengapa larangan harus ada? Karena ini, saudara. Karena Tuhan ingin memberikan pada kita sebuah kebenaran. Kalau kita hidup mengingat pemberi kesenangan, jangan lupakan pemberi kesenangan. Kalau kita ingat untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan, maka semua kesenangan itu boleh kita nikmati. Bahkan Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita keluar dari kehendak Tuhan, melupakan pemberi, yaitu Tuhan sendiri, maka hidup kita bisa sangat hancur berantakan. Begitu kita nggak punya Tuhan di sisi kita. Saya berdoa buat semua kita hari ini, saudara. Kalau saudara sedang di situasi di mana kita terjerat, terikat, tersandar oleh dosa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali kepada kasih Bapa.
Kembalilah. Kembalilah. Tuhan tidak pernah berniat anak yang hilang, juga kita, untuk tetap terus di kandang babi. Kalau saudara merasa sekarang hidup saudara seperti kayak di kandang babi, jangan stay di sana. Jangan mulai berpikir tentang bagaimana saudara semakin mirip dengan babi. Jangan. Ingat, saudara itu anak Tuhan yang dikasihi Dia. Yang saudara perlu lakukan sekarang adalah kembali kepada kasih Bapa. Firman Tuhan tadi berkata, kalau kita hidup kembali kepada Tuhan, melakukan kehendak Bapa, dikatakan bahkan di ayat 17, kita bakal hidup selama-lamanya karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami sekarang merasa sedang terjerat, terikat oleh dosa-dosa, Tuhan tolong kami, selamatkan kami, berikan kepada kami anugerah Tuhan untuk kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan. Biarlah kami bisa ingat terus siapa pemberi daripada kesenangan. Biarlah kami selalu ingat untuk melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Biarlah kami sadar bahwa larangan bukan untuk membuat kami tidak bisa menikmati kesenangan, tetapi larangan ada untuk membuat kami bisa menikmati kesenangan di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tegur kami, lembutkan hati kami, untuk kami mau mengasihi Tuhan dengan sungguh. Mungkin seperti 5 tahun yang lalu, mungkin seperti 10 tahun yang lalu, mungkin seperti beberapa bulan yang lalu, kami pengen kembali menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Tuhan murnikan hati kami. Buat kami dikuasai oleh Roh Kudus untuk mampu mengampuni orang lain. Untuk tidak mau membalas, tidak perlu dendam, tidak perlu membenci. Kami bisa, karena pertolongan Tuhan, untuk mengampuni orang lain. Untuk tidak membenci orang lain. Untuk membuang kepahitan dari hati kami. Tuhan tolong kami. Kami sekali lagi, kami tidak mau terjerat oleh keinginan daging, keinginan mata, ataupun keangkuhan hidup. Tuhan tolong kami melakukannya, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.